Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Gita dengan NIM akhir 231. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nas fi Al-Quran. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang kontradiksi antar ayat Al-Quran. Terbagi menjadi beberapa pengertian. Di antaranya, al-nas muncul dikarenakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kontradiksi, sebenarnya hanyalah persangkaan. Yang kedua, kontradiksi terjadi karena persepsi para mujtahid yang sesuai dengan pemikirannya, padahal syariah tidak memiliki kontradiksi. Para ulama telah sepakat bahwa syariah Islam tidak mempunyai pertimbangan yang hakiki, tetapi mereka telah menyadari adanya kontradiksi di dalam kandungan ayat Al-Quran tersebut yang hanya sebatas zahirnya saja. Selanjutnya, konsep nas dalam Al-Quran. Yang pertama ada definisi nas. Dalam konteks linguistik, istilah nas memiliki 3 makna utama, yakni diantaranya yang pertama ada proses penghilangan dan pengangkatan atau al-rafu wa al-izalah, serta pengubahan dan pemindahan atau al-nagh wa al-tabwi. Dan dalam konteks terminologi, nas dapat dijelaskan sebagai penjelasan mengenai berakhirnya implementasi suatu hukum syariat karena munculnya hukum syariat yang lebih baru setelahnya, yang dikenal sebagai al-tabdil atau perubahan. Yang kedua ada eksistensi nas dalam Al-Quran. Sebagian besar ulama meyakini adanya nas dalam Al-Quran. Bahkan beberapa menyebutkan adanya konsensus dalam hal ini. Namun perlu dicatatkan bahwa tidak semua ulama sepakat, seperti yang disampaikan oleh Abu Muslim Al-Asfahani yang menolak pandangan tersebut. Al-Sukani menyatakan bahwa mayoritas ulama meyakini ketidaksahan ijma jika ada mujtahid dengan pandangan berbeda. Beberapa ulama kontemporer seperti Muhammad Al-Ghazali Sawah, Abdul Ar-Razzaq Naufal, Ahmad Hasan Al-Bakuri, dan Abdul Al-Muta'al Al-Zabari menolak konsep nas, menunjukkan sikap skeptis terhadap eksistensinya. Kelompok ini cenderung memiliki pandangan yang fanatik. Ketiga, argumentasi atas eksistensial nas dalam Al-Quran. Argumen akli didasarkan pada pemikiran bahwa jika hukum Tuhan dipahami berdasarkan kepentingan manusia, sebagaimana diyakini kaum Mu'tazilah, maka perubahan dan perubahan terhadap hukum tersebut adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan karena kepentingan manusia berbeda-beda dari masa ke masa, bahkan di era yang sama. Orang yang berbeda memiliki kelebihan. Yang terakhir dari konsep ini ada dialektikal dalil. Sudah sangat jelas bahwa banyak teolog ketika membahas tujuan Allah yang sejalan dengan kebaikan manusia menyatakan bahwa Allah tidak berkewajiban untuk selalu melakukan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Namun ada celah dalam logika mereka yang tidak bisa diabaikan. Perbedaan pendapat ini nampaknya melemahkan landasan argumentasi mereka, karena keimanan terhadap keagungan dan kemurahan Tuhan seharusnya sejalan dengan gagasan bahwa ketetapan Tuhan selalu membawa akibat yang baik bagi manusia. Selanjutnya, mengkompromikan ayat-ayat kontradiktif. Kitab suci yang dikatakan mengandung kontradiksi perlu ditafsir ulang untuk menghilangkan kontradiksi tersebut, sepanjang dimungkinkan untuk mencapai kompromi atau al-jam, maka harus ditemukan solusi kompromi agar klausul tersebut dapat terus dilaksanakan. Pendapat ini sejalan dengan prinsip al-asur fi al-dalil imar la imar, yang pada dasarnya menyatakan bahwa usulan tidak boleh diabaikan dan dilaksanakan. Kontradiksi ayat Al-Quran yang sudah diklaim sebanyak ratusan menjadi sebuah motivasi bagi ulama untuk mengkompromikannya. 600 tahun yang lalu, ulama yang bernama As-Sayuti mengkompromikan ayat-ayat yang dikira memiliki kontradiksi, sampai tersisa 20 ayat saja. Oleh sebab itu, para ulama pada abad ke-21 yang dengan memiliki fasilitas dan literatur ilmiah yang lebih berlimpah,
agar dapat diandalkan dengan bisa menyelesaikan ke-20 ayat tersebut. Yang terakhir ada konsep nas dalam ilmu tafsir dan usul fikih. Dari segi etimologi, dalam bahasa Arab, nas memiliki dua makna. Yang pertama, menghapuskan sesuatu dan menghilangkannya, seperti dalam firman Allah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan ketika kami menghendakinya. Syaitan menjadikan angan-angan buruk dalam hati mereka, maka Allah menghapuskan apa yang syaitan itu lemparkan dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 52. Kemudian yang kedua, nas juga berarti memindahkan sesuatu dan menyalinnya, sementara aslinya tetap ada. Seorang ahli bahasa bernama Al-Sijistani menjelaskan bahwa nas adalah perpindahan apa yang ada di dalam sel lebah dan madu ke bentuk yang lain, seperti transfer harta warisan dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Istilah ini juga dapat digunakan untuk reinkarnasi, yaitu perpindahan roh dari satu tubuh ke tubuh lain, seperti yang dinyatakan oleh mereka yang meyakini reinkarnasi. Nas juga mencakup pengubahan isi kitab karena mirip dengan pengopian. Hal ini tercermin dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami mencatat apa yang telah kalian catat. Quran Surat Al-Jisiyah ayat 29, yang berarti memindahkan amal perbuatan ke dalam lembaran-lembaran atau suhuf dan dari satu lembaran ke lembaran lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.